Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 9. Kenapa sangat mirip? Ah, Aileen menjerit ketika merasakan nyeri menjalar semakin kuat di perut. Tenaganya seperti hendak tercabut dari raganya. Bahkan untuk sekadar bergerak pun begitu sulit. Kelopak matanya menutup dan terbuka secara perlahan. Namun, sekeliling terasa buram dalam pandangannya, dan waktu seolah bergerak pelan, napasnya terengah-engah. Dalam sisa kesadaran, Aileen masih dapat mendengar riuhnya suara orang-orang di sekitar. Hingga tak lama berselang, ia merasakan tubuhnya dipeluk erat, entah oleh siapa. Namun yang pasti Aileen masih dapat menghirup aroma parfum yang mengguar dari tubuh yang sedang mendekapnya. Bangun Aileen, ia merasakan pipinya ditepuk pelan berkali-kali, serta mendengar suara tak asing meneriakkan namanya dengan panik. Memekik tepat di telinganya. Bertahan sebentar saja, aku akan membawamu ke rumah sakit. Aileen merasakan tubuhnya seperti melayang. Seseorang berlari cepat mengangkat tubuhnya entah kemana. Perlahan Aileen membuka mata. Namun lagi-lagi semuanya gelap. Yang terlihat hanya bayangan tersamar. Kesadarannya pun semakin menurun. Alfian berjalan mondar-mandir dengan gelisah di depan sebuah ruangan berpintu kaca. Sudah setengah jam Aileen di dalam sana, namun belum ada dokter yang keluar untuk memberitahu keadaan wanita itu. Alfian mengempas tubuhnya di kursi tunggu. Frustasi, bahkan ia tak lagi menghiraukan ponselnya yang sudah puluhan kali berdering. Seluruh pikirannya hanya tertuju pada Aileen dan anak dalam kandungannya. Permisi, apa Anda suami pasien? Seorang dokter wanita tiba-tiba muncul dari balik pintu. Alfian diam mematung. Tak tahu harus memberi jawaban apa. Panik membuatnya tak dapat berpikir jernih. Lidahnya pun terasa kaku. Kenapa dok? Kondisi pasien sangat lemah dan tidak sadarkan diri. Harus segera dilakukan tindakan operasi, sahut dokter. Kalau tidak, bisa membahayakan ibu dan bayi dalam kandungannya. Layaknya tersambar petir, Alfian tiba-tiba merasakan tubuhnya gemetar. Dadanya penuh sesak, seolah udara dalam ruangan itu tak cukup baginya untuk bernafas. Perasaan aneh ini benar-benar menyiksa, seolah terjadi kepada istri dan anaknya sendiri. Lakukan saja yang terbaik dokter. Baik, kalau begitu silakan ikut saya ke dalam. Tanpa pikir panjang, Alfian langsung mengikuti langkah sang dokter. Di dalam sana terlihat salah satu dokter sedang menyiapkan peralatan medis. Ada pula yang menyiapkan berkas-berkas. Sementara Aileen sedang terbaring di ranjang pasien dalam keadaan tak sadarkan diri. Di sisinya ada dua orang perawat yang tengah kesulitan melepas pakaiannya yang penuh noda darah. Entah dorongan dari mana. Alfian segera mendekat membantu dua perawat itu menanggalkan seluruh pakaian Aileen hingga menampakkan perut yang buncit. Alfian menatap wajah pucat wanita itu. Sebelah tangannya terangkat untuk mengelus perut. Begitu telapak tangannya bersentuhan dengan permukaan perut, ada perasaan aneh yang sulit ia jabarkan. Apalagi ketika merasakan bayi di dalamnya bergerak seolah merespon sentuhan Alfian. Di gedung hotel, Riana terlihat galau di tengah keramaian. Sudah 15 menit ia mencari Alfian di antara kerumunan para tamu. Sebab acara inti yaitu peresmian pertunangan dengan pertukaran cincin akan segera tiba. Namun calon tunangannya itu tak kunjung memunculkan diri. Entah kemana dia pergi. Riana, Mama, dengar Alfian tidak ada ya? Tanya Mama Penny. Wanita itu juga panik sama seperti Riana. Iya mah, aku sudah cari kemana-mana, tapi Alfian tidak ada. Riana menjatuhkan tubuhnya di kursi. Matanya mulai melelehkan cairan bening.
Memangnya Alfian tidak bilang sama kamu mau kemana? Riana hanya menyahut dengan gelengan kepala. Mami palsu yang sejak tadi berada di sisinya sedang berusaha menenangkan. Kita tunggu saja dulu, siapa tahu Alfian sedang ada keperluan di luar. Tidak mungkin dia meninggalkan acara pertunangannya sendiri. Dia pasti akan kembali, ujuk Mama Feni. Seraya mengusap bahu Riana, kamu sudah coba telepon? Sudah mah, tapi tidak dijawab. Riana mulai terisak-isak hingga make up yang memoles wajahnya luntur. Melihat itu, Mama Penny pun kebingungan sebab putranya tiba-tiba saja menghilang di puncak acara. Bisa malu mereka jika sampai Alfian tidak kembali. Di pintu terlihat Galih sedang berjalan ke arah mereka dengan sedikit tergesa-gesa. Bagaimana tarnya? Tanya Riana. Ketika melihat Galih mendekat ke arahnya, tidak ada. Informasi yang disampaikan Galih membuat Riana langsung lemas. Pikirannya menebak apakah Alfian sengaja meninggalkannya di puncak acara untuk mempermalukannya. Tega sekali, kamu yakin? Sudah cari kemana-mana? Di depan, di taman, belakang, di toilet, Riana mencecer. Hendak memastikan. Aku sudah keliling Riana, tapi Alfian memang tidak ada, mobilnya juga tidak ada diparkirkan. Ya ampun, lalu kemana anak itu? Mama Penny membuang napas kasar. Tak tahu harus berbuat apa lagi, geram kepada putranya, sekaligus iba kepada Riana yang kini sedang terisak-isak. Tadi salah satu petugas keamanan bilang, ada karyawati catering jatuh di tangga dan mengalami pendarahan. Alfian yang bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit mana? Tidak tahu tante. Katanya Alfian gendong wanita itu ke mobilnya dan langsung pergi. Riana tersentak, kedua tangannya terkepal di bawah meja. Ia menduga bahwa orang catering yang dimaksud Galih adalah Aileen. Senjata makan tuan mungkin adalah perumpamaan yang paling tepat untuk Riana. Setiap kali ia menjahati Aileen pasti berbalik menyerangnya. Mulai dari malam ia dan ibunya menjual Aileen. Dan ternyata yang membelinya adalah Alfian. Dan malam ini Riana membayar orang untuk mencelakai Aileen. Tetapi justru ditolong Alfian. Riana benar-benar ingin mengamuk dan memaki takdir. Jadi bagaimana ini sekarang, Jeng? Bisa-bisanya Alfian meninggalkan Riana hanya demi seorang karyawati catering. Memangnya tidak ada orang lain yang bisa menolong? Mami Trisa membuka suara melayangkan protes. Maafkan saya, Jeng. Trisa, mungkin Alfian panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Mama Penny melirik Galih. Kamu sudah coba hubungi Alfian? Sudah tante, tapi tidak dijawab. Chat juga tidak dibaca. Semakin frustasi saja Mama Penny dibuatnya. Ia kembali mengusap pucuk kepala Riana. Riana sayang, bagaimana kalau kita tunggu Alfian dulu? Siapa tahu dia sudah di jalan perjalanan kembali ke sini. Tak ada sahutan dari Riana. Pikirannya saat ini sangat kalut dan takut. Bagaimana jika anak dalam kandungan Aileen benar-benar benih Alfian? Dan bagaimana jika Aileen memberitahu Alfian bahwa Riana dan ibunya lah yang telah menjualnya malam itu? Jika itu terjadi, semua rencana Riana untuk mendapatkan Alfian bisa gagal total. Sudah hampir 2 jam operasi berjalan, namun belum ada tanda-tanda akan selesai. Alfian memilih duduk di kursi sambil menyandarkan punggung, menatap kemejanya yang penuh bercak darah Aileen. Kenapa juga aku harus sekuat? Kenapa juga aku harus setakut ini? Bukankah Aileen dan anak itu bukan siapa-siapaku? Alfian pikir harus cepat menghubungi keluarga Aileen, atau paling tidak ayah dari anak yang dikandungnya. Dia sendiri tidak mungkin terus terjaga di rumah sakit sementara mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Alfian meraih tas kecil milik Aileen dan membukanya, berharap menemukan ponsel milik wanita itu untuk mencari nomor kontak keluarganya. Namun di dalam tas tak ada ponsel sama sekali, hanya ada dompet kecil dan kunci kamar. Apa dia tidak punya HP? Dahi Alfian berkerut tipis. Perlahan ia membuka dompet milik Aileen. Lancang memang, tapi tidak ada pilihan lain. Mungkin di dalam dompet ada nomor telepon atau sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Namun tak ada petunjuk apapun di dalam dompet lusuh tersebut.
Hati Alpian pun kembali nyeri, bagaikan ditusuk belati tajam ketika menemukan 2 lembar pecahan 10 ribuan dan juga selembar 5 ribuan. 25.000, uang yang dia punya hanya segini. Alpian bergumam, angka 25.000 sudah pasti hanya recehan baginya. Berbeda dengan Aileen, uang ini mungkin ia gunakan untuk mengisi perut, tapi bisa makan apa dia dengan uang segini? Bahkan untuk membeli secangkir kopi yang biasa dinikmati Alpian di kafe saja tidak akan cukup. Alpian menekan rasa aneh yang seolah memaksa bola matanya berair. Ia seorang pria dewasa dan pantang baginya untuk meneteskan air mata. Alpian mengeluarkan ponsel dari saku celana. Baru membuka saja sudah terlihat puluhan pemberitahuan panggilan tidak terjawab dan juga puluhan pesan masuk. Alpian tak memperdulikan. Ia sudah dapat menebak itu dari Mama, Oma, atau Riana karena ia meninggalkan acara pertunangan. Begitu saja. Astaga, Al, kamu kemana saja? Tante dan Oma marah besar karena kamu sudah mengacaukan malam ini dan membuat malu. Omelan panjang Galih menjadi sambutan menyebalkan saat panggilan terhubung. Tetapi bukan Alpian namanya jika peduli. Tolong cepat ke sini, bawakan pakaian bersih dan dompetku yang kutinggalkan di kamar. Bukannya menanggapi omelan Galih, Alpian malah memberi perintah seenak jidat. Memangnya kamu di mana sekarang? Aku ada di rumah sakit Cipta Harapan, jawabnya. Oh ya, jangan beritahu siapapun kalau aku ada di sini, termasuk Mama, Oma, apalagi Riana. Memangnya kenapa? Lagi pula, sedang apa kamu di sana? Kenapa tadi tidak cepat kembali ke hotel? Apa kamu sadar kekacauan macam apa yang kamu perbuat? Hela napas, Alpian terdengar berat. Ceritanya panjang, nanti ku jelaskan. Bawa saja yang ku minta sekarang. Sebenarnya hati Galih masih dipenuhi perasaan jengkel. Alpian benar-benar membuatnya repot malam ini. Namun mendengar nada Alpian yang datar, ia memilih untuk tidak banyak bertanya. Oke, tunggu. Di rumah sakit mana tadi? Cipta Harapan, unit bersalin. Aku segera ke sana, tapi ingat jangan sampai Mama atau siapapun tahu aku di sini. Panggilan terputus. Alpian kembali bersandar di kursi ruang tunggu, merasa bingung dengan dirinya sendiri. Sebenarnya Alpian merasa tidak perlu sepeduli itu dengan Aileen, tetapi hati kecilnya tak dapat mengabaikan wanita itu. Bagaimanapun juga ia adalah laki-laki pertama yang menyentuh Aileen. Meskipun anak yang dilahirkan wanita itu bukan benihnya, Alpian masih duduk di ruang tunggu ketika dari kejauhan melihat Galih datang dengan membawa sebuah paper bag di tangan. Laki-laki itu sempat terkejut melihat kemeja bagian depan sang bos yang penuh noda darah. Sebenarnya apa yang terjadi? Suara Galih memecah keheningan malam. Tidak apa-apa, aku hanya habis menolong orang. Apa? Menolong orang? Rahang Galih terbuka lebar. Ajaib sekali Tuan Alpian yang terhormat memiliki kepedulian terhadap orang lain. Selama ini Alpian terkenal merupakan orang yang sedikit angkuh dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Jadi kamu meninggalkan acara pertunanganmu hanya karena menolong orang? Memang tidak ada orang lain di hotel? Pertanyaannya sarkas dari Galih membuat Alpian berdengkus kesal. Sudahlah, mana pakaian bersihnya? Nih, dompet ada di dalam situ juga. Sambil menahan kesal, Galih menyerahkan paper bag di tangannya kepada Alpian. Tanpa kata, pria itu langsung menuju toilet yang berada tak jauh dari ruang tunggu. Usai mengganti pakaiannya yang penuh noda darah, Alpian kembali ke ruang tunggu. Galih masih setia menunggu di sana. Kenapa masih di sini? Tanya Alpian. Dia pikir Galih sudah pulang setelah menyerahkan pakaian tadi. Galih mendongak matanya menatap bos sekaligus sepupunya itu. Masih terlihat geram. Kamu pikir aku jalangkung yang datang tak jemput pulang tak diantar? Tidak lucu. Alpian duduk di samping Galih, menatap nanar pintu ruang operasi yang tak kunjung terbuka. Hingga 30 menit berselang, suami pasien panggilan dari seorang dokter membuyarkan lamunan Alpian.
Ya, Alpian langsung berdiri menghampiri sang dokter, membuat Galih melongo heran. Bisa-bisanya Alpian mengaku sebagai suami dari wanita yang tadi ditolongnya. Bagaimana keadaan Aileen, dokter? Wanita tersebut tampak sedikit ragu. Ia mengambil napas sebelum berbicara. Untuk saat ini pasien masih dalam pengaruh obat bius. Bayinya lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki. Tapi maaf sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa kondisi anak Anda cukup lemah. Berat badannya juga kurang dan harus segera mendapatkan penanganan. Untuk sekian kalinya Alpian merasakan seperti ada tikaman jarum menancap di dadanya. Bayinya kurang berat badan. Alpian dapat menebak bahwa selama menjalani kehamilan, Aileen hidup serba kekurangan sehingga tak dapat memberi gizi yang cukup untuk bayi dalam kandungannya. Baik dokter, tolong lakukan yang terbaik untuknya. Dokter meminta Alpian untuk ikut dengannya memasuki ruang operasi. Setibanya di dalam, Alpian melirik Aileen yang masih terbaring lemah di ranjang pasien. Tubuhnya hanya terbalut kain berwarna hijau, sementara di sudut ruangan ada sebuah box bayi. Seorang perawat baru saja membaringkan bayi kecil itu. Perlahan Alpian mendekat ke arah box bayi, memberanikan diri menatap bayi mungil yang terbaring di sana. Dan waktu seperti terhenti kala Alpian menatap wajah bayi mungil itu. Betapa tidak, bayi kecil yang lahir dari rahim Aileen itu memiliki wajah serupa dengan Alpian, bagaikan pinang dibelah dua. Bentuk wajah, hidung, dan bibir. Dalam jantung yang berpacu cepat, Alpian meraih tubuh kecil dan lemah itu. Mendekap di dadanya, ada rasa hangat yang ia rasakan ketika memeluknya. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya meleleh juga. Tangisan bayi yang terdengar lemah itu berhasil meluluhlantahkan kerasnya hati seorang Alpian Setio Darmawan. Nah, cukup mengharukan juga ya teman-teman ya. Nah, segitu dulu ya bab 9 ya. Nanti lagi dilanjut bab 10-nya. Ditunggu. Makasih yang selalu stay tune. Bye bye.